sehingga kita minta bahwa ini menjadi perhatian publik, sehingga kita minta semuanya untuk turun melihat peristiwa yang terjadi. Nah, itu dia guys ya. Akhirnya Kapolri turun tangan setelah sekian lama kita menantikan turunnya Kapolri untuk langsung menangani kasus Vina Cirebon yang sudah terlantar selama 8 tahun dan beberapa waktu ini netizen Indonesia, rakyat Indonesia yang lagi bingung kenapa begini, kenapa begitu. Teman-teman, kita akan tetap berdoa ya supaya keadilan di negeri ini dinyatakan. Hai, aku Santi Sitohang dari Redeem to Blast di program Obras Tapping. Obrolan santai tapi penting. Kali ini teman-teman, aku kepengen ngebahas sesuatu yang sedang viral. Bukan berarti mau ikut-ikutan, tetapi beberapa waktu dari semenjak kasus Vina ini viral, hampir setiap hari ya guys, teman-teman, hampir setiap hari dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan sebelum tidur, aku sendiri ngikutin pemberitaannya. Bahkan bukan cuma dari satu dua channel, tapi dari banyak channel. Karena selalu penasaran apa yang menjadi perkembangan berita setiap waktunya. Karena begitu miris ya apa yang dialami oleh Vina dan Eki, almarhum dan almarhumah. Teman-teman, ini nggak mudah tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan karena kasus ini ternyata belum kelar seutuhnya ya. Kalau sampai saat ini kita mendengar dan kabar yang terbaru dari waktu ke waktu yang tadinya nggak jelas, makin hari bukannya makin jelas, tapi makin nggak jelas, makin nggak karu-karuan, makin nggak masuk akal. Pernyataan-pernyataan saksi, pernyataan-pernyataan pihak-pihak tertentu yang membuat kita menjadi bingung. Dan akhirnya aku merasa pada satu titik sudah mulai dengan jelas adanya ketidakpercayaan terhadap aparat, yaitu kepolisian kita. Walaupun kita menduga ada banyak hal-hal yang disembunyikan, mungkin ada banyak hal-hal yang dibuang, yang direkayasa, diduga ya teman-teman. Sehingga banyak orang bilang ini kasus yang sangat simpel, ini kasus yang gampang untuk diselesaikan. Tetapi sesuatu yang simpel itu menjadi rumit, bukan karena ketidakprofesionalan. Aku percaya banget kepolisian kita, para penyidik kita yang sudah dipilih untuk menjabat bagian-bagian mereka di bidang ini bukan orang ece-ece. Kepolisian di negeri ini sudah puluhan tahun. Sempat mendengar tuh ada satu pernyataan dari salah satu pejabat polisi mengatakan bahwa kita itu sudah seperti pohon yang sudah besar, rindang dan sudah mampu untuk memberikan keadilan, memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Kalaupun ini ada kejadian soal Vina, ini hanya kecil aja gitu. Tapi ternyata walaupun kecil aja itu menjadi rumit. Padahal netizen Indonesia itu aku lihat luar biasa ya. Dedikasinya terhadap kasus ini begitu habis-habisan, dari yang muda sampai yang tua, dari mama-mama sampai bapak-bapak, dari kuli bangunan sampai orang-orang yang punya jabatan pun ikut terlibat. Nah, aku juga ikutan terlibat, teman-teman. Aku juga ikutan berdoa, ikutan menangis, teman-teman ya, melihat ternyata kejadian-kejadian ini melibatkan banyak orang-orang yang diduga tidak bersalah. Ada 8 terpidana, satu udah lolos ya, yaitu Saka Tatal. Dan masih ada 7 orang lain yang di dalam yang diduga juga bukan pelaku yang melakukannya gitu. Dan ada sekarang lagi
berjuang juga habis-habisan untuk ya salah satu saudara kita pastinya ya, yaitu Peggy Setiawan yang dianggap sebagai pelaku utama. Padahal teman-teman buktinya bukan saja minim, tapi juga tidak ada kalau menurut aku ya gitu ya. Ini pandangan aku ya. Karena bukti-bukti yang disampaikan kepada kita semua itu eh, bukan bukti. Jadi aku lihat ada beberapa video dia ditangkap karena namanya betul Peggy Setiawan ya. Setelah dicek di ijazahnya, dicek di raportnya, dicek di kakaknya, betul Peggy Setiawan. Dan itu menjadi alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan kuli bangunan ini menjadi tersangka utama. Aku sempat miris juga ya mendengar ini karena masa sih eh, ini seperti penemuan bukti yang dalam tanda kutip mereka anggap bukti untuk bisa menjerat Peggy Setiawan sebagai tersangka. eh, Masa sih seperti itu gitu. Jadi yang aku pikir adalah gini, teman-teman aku juga pengen nangis. Kenapa? Karena memang waktu aku ngelihat Peggy Setiawan ditangkap ya, aduh, aku membayangkan anak aku gitu kan. Aku juga punya anak ya, ya walaupun umurnya masih lebih muda, dia masih masa remaja. Dan aku juga tahu yang namanya anak laki-laki. Dulu juga anakku suka motor-motor, suka pulang pagi, ini dan itu. Tapi ya aku bersyukur kalau di umurnya dia yang sudah mulai 18 tahun, sudah mulai ngerti bahwa nggak boleh terus-terusan hidup dalam keberaga ke bukan keberagajulan atau hidup sembarangan, memberontak semau-mau gue. Aku bersyukur karena dia sudah berubah. Tapi aku ngalamin masa anakku ini masa remaja ya. Dari umur 11 sampai umur 16 ya itu masa-masa yang parah selama 5 tahun. Aku sebagai mama ya, sebagai orang tua yang cuma punya satu-satunya anak dan aku juga single mom harus setiap hari, hampir setiap hari menangis atau hampir setiap hari khawatir takut ada apa-apa, bisa kecelakaan, bisa dia berbuat jahat, bisa dia membuat apa melakukan hal-hal pidana yang membuat dia bisa dipenjara atau dia bisa dibegal, dia bisa dirampok, dia bisa terjerumus narkoba, dia bisa terjerumus eh, pergaulan yang rusak karena ya dengar-dengar banyak banget yang namanya geng-geng motor itu banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ada seks bebas, ada narkoboy, melawan orang tua, sekolahnya nggak bener, dan sebutin deh gitu. Nah, aku sebagai mama ya, pada waktu melihat Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu, dari kisah kejadiannya aja, udah nggak masuk akal kenapa dia ditangkep gitu. Dari namanya aja bukan Peggy ya alias Perong, dia adalah Peggy Setiawan. Dari wajahnya aja menurut pengakuan Saka Tatal wajahnya sebenarnya nggak seperti itu gitu kan. Ya jangankan menurut pengakuan Saka Tatal yang pada waktu itu sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk memperlihatkan foto DPO ya, daftar pencarian orang, diperlihatkan wajahnya dan dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap sebagai tersangka utama, itu jauh beda banget. Telinganya ada piercing katanya gitu kan. Udah gitu mukanya bersih. Sementara Peggy Setiawan dari warna kulit aja udah beda gitu. Dari rambut yang harusnya keriting aja udah beda. Udah gitu dari nama aja udah beda. Dari semuanya udah beda banget. Dan apalagi kalau dia dianggap sebagai ketua geng motor, teman-teman, kita udah tahu semua yang namanya ketua. Jangankan ketua geng motor, teman-teman ya. Ketua apa aja deh gitu ya. Pasti dia punya, at least punya keahlian yang lebih dari teman-temannya
atau dia punya sesuatu yang lebih dari teman-temannya sehingga teman-temannya bisa mengangkat dia untuk menjadi ketua geng motor. Luar biasa kan teman-teman? Sementara untuk Peggy Setiawan ini, ya saya melihat kabar ini, kadang aku ketawa keras ya, aku ketawa ngakak juga gitu. Waduh, kenapa kok bisa hanya dengan ijazah, hanya dengan kartu keluarga, dan bahkan yang terbaru ini foto Peggy Setiawan sedang berfoto ya. Ini nih fotonya ya teman-teman. Karena dari karena foto itu akhirnya pihak penyidik atau pihak kepolisian menduga bahwa Peggy Setiawan ini memang layak untuk dijadikan tersangka. Bahkan kabarnya sudah hampir P21 karena berkas perkaranya sudah diserahkan kepada kejaksaan. Aku yang menonton sebagai warga negara Indonesia merasa lucu, merasa waduh, apa yang terjadi dengan negeriku Indonesia? Apa yang terjadi dengan para pejabat ini? Apa yang terjadi dengan para penyidik, dengan kepolisian yang seharusnya memberikan rasa aman, rasa nyaman, perlindungan yang harusnya memberikan rasa keadilan kepada rakyat Indonesia. Tapi yang terjadi yang di depan mata dan ditonton oleh sekian ratus juta mata rakyat Indonesia di luar negeri pun sudah tahu apa yang terjadi. Teman-teman, ini baru satu kasus ya, kasus Vina dan Eki. Kalau aku atau kalau kita lihat lagi kisah-kisah pembunuhan, ketidakadilan itu banyak banget teman-teman ya. Dan masih belum terjamah, masih belum terjangkau. Rupanya juga diduga di dalam penjara pun ada sekian banyak orang-orang yang divonis menjadi terpidana, tapi sebenarnya mereka tidak melakukan. Kita nggak tahu kenapa hal ini terjadi. Mungkin karena ketidakprofesionalan, atau karena rekayasa, atau karena apa gitu. Memang sih pasti aja ada kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu disengaja, betapa sedihnya hati kita. Benar gak sih teman-teman? Pak Listio Sigit sudah turun langsung dan memerintahkan timnya untuk melakukan penyidikan. Aku sih seneng ya. Walaupun menurut aku ya, rada telat lah. Mungkin karena sudah dianggap inkrah ya. Keputusannya sudah inkrah, udah jadi, ya itu sudah menjadi fakta persidangan. Tapi 3 DPO yang sudah dinyatakan bahwa ini adalah DPO, termasuk Andi dan satu lagi itu Dani, tiba-tiba juga 2 DPO ini dinyatakan hilang, fiktif. Padahal ini sudah keputusan dari persidangan, yang memutuskan adalah hakim. Berarti keputusan hakim itu berdasarkan alat bukti, berdasarkan penjelasan kesaksian, bla 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 bla, dan kemudian ada satu keyakinan dari hakim bahwa 3 DPO ini ada. Bahkan salah satunya Dani sudah dijelaskan di BAP bahwa dia membenturkan benda keras ya ke bagian rahangnya Eki, dan itulah yang membuat Eki almarhum meninggal dunia. Dari semua rentetan kejadian ini, bahkan dari 8 tahun yang lalu sampai ada film Vina sebelum 7 hari viral, kasus ini terungkap lagi. Teman-teman, aku melihat kalau ketidakadilan itu merajalela di satu tempat, di satu negara, tapi masih banyak orang yang berdoa untuk bangsa ini. Masih ada banyak orang-orang yang peduli akan keadilan. Tuhan akan turun tangan. Kalau para pemimpin negeri ini atau para pejabat atau aparat atau petinggi negeri ini yang diberi tugas dengan sumpah untuk menjadi pelindung masyarakat, pengayom, memperhatikan rakyat ini,
dengan 5 sila yang kita pegang. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau manusia-manusia di satu tempat menutup mata karena sudah dibutakan oleh kekuasaan, oleh jabatan, oleh apapun itu, termasuk oleh uang. Kalau kita udah mulai putus asa, siapa yang akan berdiri untuk menegakkan keadilan? Jangan pernah berputus asa. Walaupun aku sendiri kemarin sempat rasanya pengen marah, ikut menangis dengan mamanya Peggy ya. Dengan mamanya Peggy yang begitu sedih, begitu mungkin dia juga menahan marah yang besar, menahan kekecewaan yang dalam, menahan sakit hati. Karena seorang mama pasti, ya walaupun tidak semua ya, tapi basicnya seorang mama itu pasti mengerti siapa anaknya, apalagi dia adalah tulang punggung dari keluarganya. Aku berdoa untuk Peggy Setiawan, keadilan Tuhan dinyatakan untuk saudara kita ini. Keadilan bagi teman-teman kita yang sudah menjadi terpidana, yang diduga sebenarnya mereka hanya dijadikan tumbal. Saka Tatal yang sedang berjuang untuk eh, menggelar PK supaya nama baik dia dikembalikan sehingga dia bisa hidup tenang dan dia bisa bekerja dan hidup dengan nama yang dipulihkan. Teman-teman, ada satu pribadi yang tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Siapa? Tuhan. Tuhan yang menciptakan kamu dan saya. Sehingga keadilan itu dengan pasti akan dinyatakan. Sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu ingin banget ya bersuara lewat sosial media. Ikut terlibat menyatakan bahwa aku juga care untuk keadilan yang harus diterima oleh orang-orang yang layak untuk menerimanya, dan aku juga mau ikut berjuang supaya keadilan itu bisa ditegakkan di bangsa ini, teman-teman. Aku bersyukur karena malam ini ya, hari Minggu, aku bisa bikin video dan aku menyuarakan keadilan itu untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diduga tidak bersalah dan mereka harus menerima keadilan itu sesegera mungkin. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Aku mau bacakan ya. Aku tidak mau berbicara agama dalam hal ini, tapi di keyakinanku dan pasti juga di keyakinan teman-teman semua, yang namanya keadilan itu bagian dari yang harus diperjuangkan oleh umat manusia. Kalau kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, kalau kita melihat ada ketidakadilan terhadap saudara-saudara kita nggak boleh menutup mata, teman-teman. Kita harus ikut terlibat dengan cara kamu gitu. Entah itu kamu berdoa, entah itu kamu menyuarakan lewat sosial media, apapun kamu bisa lakukan. Tapi terlibatlah kalau kita mencintai negeri ini dan kita pun mau keadilan itu dinyatakan di bangsa ini. Jangan diam, teman-teman. Bersuara, bersuara. Masih terlalu banyak orang-orang di luar sana yang belum menerima keadilan. Ini baru satu kasus, teman-teman. Oke, aku mau bacakan ya. Kita baca di Mazmur ayat 99 ayat yang keempat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Mazmur 99 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Keadilan itu ya Allah sendiri. Itu adalah sifat dari Allah, sifat dari Tuhan. Kita adalah ciptaannya, dan ciptaannya itu kan dibuat, diciptakan, dibentuk seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ini tidak hanya berbicara dari bentuk tubuh, tapi karakter dan sifat Allah itu pun ditaruh dalam diri kita, teman-teman. Kalau ciptaannya
tidak mencerminkan Allah sendiri, dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan turun gunung, istilahnya begitu. Kalau manusia ciptaannya tidak mampu mengusahakan keadilan itu, dia pasti akan turun tangan. Apalagi masih ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dia masih sanggup melakukan bagiannya untuk menyatakan keadilannya. Lain kalau sudah tidak ada lagi yang berdoa, lain lagi kalau tidak ada lagi orang yang mengingat Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Tuhan kita itu sebenarnya cuma satu. Yang menciptakan kamu dan saya, yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia adalah Tuhan yang adil. Dan dia benci banget kepada ketidakadilan. Kalau tidak ada orang yang mengusahakannya, dia sendiri yang akan turun tangan. Dan kalau Allah sendiri yang sudah melakukannya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, teman-teman. Peggy Setiawan, dengan kebaikan dan kebesaran Tuhan, saudara kita ini mendapatkan dukungan dari pengacara, 100 pengacara, mengurus kasus ini sampai pra-peradilannya, teman-teman. Aku berterima kasih untuk semua orang yang terlibat. Ada waktu-waktu aku menangis ya, apalagi aku melihat mamanya Peggy, orang tua 7 terpidana, dan mamanya Saka Tatal, terus mendengar kisah-kisah kesaksian para saksi yang mencabut kembali kesaksian mereka, dan perjalanan dari orang-orang yang begitu mengasihi negeri ini seperti Kang Deddy, ya Kang Deddy Mulyadi, salut. Aku berdoa Kang Deddy jadi gubernur ya Jawa Barat, luar biasa. Para pengacara turun gunung ya. Ada netizen juga yang gak kalah berpartisipasi untuk menegakkan keadilan ini. Keadilan untuk Peggy, untuk 7 terpidana yang diduga tidak bersalah, untuk Saka Tatal yang sedang berusaha berjuang untuk mengembalikan nama baiknya. Dan keadilan pun diterima oleh teman-teman saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kasus mereka tidak viral, tapi mereka pun sebenarnya mengalami ketidakadilan. Peggy Setiawan akan mengadakan pra-peradilan. Kita berdoa sama-sama biar anugerah Tuhan, kehendak Tuhan, keadilan Tuhan dinyatakan, dan Peggy bisa kembali kepada keluarganya. Tuhan juga memberkati pribadi lepas pribadi yang memberikan hidupnya untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Semua cara dilakukan untuk keadilan Vina dan Eki ditegakkan. Semangat Peggy Setiawan, Kuli Bangunan, kamu menjadi teladan untuk kami semua. Tegar, sehat, semangat, buat bangga ibu dan bapak kamu. Engkau sudah membuat bangga juga kami dan bangsa ini. Aku bersyukur karena aku bisa juga turut serta menyuarakan keadilan untuk Peggy, keadilan untuk 7 terpidana, keadilan untuk Saka Tatal, keadilan untuk orang-orang yang sekarang juga sedang menantikan keadilan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati, belas kasihan Tuhan kiranya turun atas bangsa ini. Terima kasih teman-teman untuk menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya. See you and God bless you. Tangisan duka, jeritan meronta, selimuti